ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus membantu kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Ya, salam. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bisa berada di tempat ini yang menyongsong kelahiran Tuhan Yesus kita yang amat baik dalam hidup kita. Ya, selamat datang, selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal bagi untuk Pak Mendefa. Ya, selamat Natal untuk Pak Arnold yang bisa menghadiri. Terima kasih bisa bersama-sama kita di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Domi, Bu Lasma, Pak Heri, dan semua kita. Selamat Natal. Ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Mana dia benar? Tes. Ya, saudara, kita senang karena kita bisa ada sampai hari ini dan kita bisa bertemu di tempat ini, satu kesempatan yang sangat istimewa. Ya, sangat istimewa karena kita bisa masih memperingati Natal, ya. Saudara, suara saya masih belum terlalu pulih ya, jadi suara saya masih kesulitan ngomong ya. Ya, mohon terus bantu dalam doa supaya suara saya ini cepat pulih sehingga saya bisa bebas berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ini agak sulit, ya. Oke, saudara, kita akan lihat Alkitab kita belajar firman Tuhan pada saat ini dengan judul tema Natal, Bintang Bethlehem sebagai saksi kelahiran Raja Penyelamat. Bintang Bethlehem, ya, sebagai saksi kelahiran Raja Penyelamat. Nah, saudara, perhatikan, berita Natal tidak dapat dilepaskan dari kota Bethlehem, dan kota itu tidak dapat dilepaskan dari bintang Bethlehem. Sebuah bintang yang menunjukkan kelahiran seorang raja Yahudi dan juga lokasi kota yang diakui oleh orang Majus sebagai petunjuk jalan. Nah, data mengenai bintang ini dicatat dalam Matius, ya, dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Jadi saudara, bahwa kita mau coba belajar hari ini, kita mau melihat tentang bintang itu dan nanti apa maknanya dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan melihat dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita boleh baca bersama-sama Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari saudara, kita sama-sama atau berganti-gantian. Yang pertama pria, nanti baru ayat kedua wanita, baru ayat 3 pria lagi, selanjutnya bergantian wanita. Oke, kita baca mulai pria ayat 1, 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang meminta Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah padaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba
dan pergi di atas tempat di mana itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, saudara, kita sudah membaca perikop tentang orang Majus. Ya, orang Majus, saudara, yang melihat Yesus yang lahir di Bethlehem melalui bintang, petunjuk dari bintang. Ya. Nah, saudara, dalam ayat 12, dalam ayat 2, ya, kita secara khusus melihat kata bintang dalam ayat Matius pasal 2 ayat 2. Ya. Saya ulang baca, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ini saudara adalah pertanyaan orang Majus. Orang Majus ini, saudara, berkata, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi berdasarkan bintang, saudara, mereka orang Majus ini mendapat petunjuk untuk melihat, menyaksikan Yesus yang sudah lahir itu, raja orang Yahudi. Ya, jadi ada satu hal yang sangat spesial di sini, yaitu mengenai bintang. Ya, saya akan berbicara khusus mengenai bintang ini. Ya, apa ini bintang ini? Kenapa bintang ini? Kenapa Tuhan memakai bintang ini? Dan nanti terakhir, ya saudara, apa yang penting bagi kita? Ya, apa yang paling penting bagi kita mendengarkan tentang hal bintang ini? Nah, jadi saudara, perhatikan, mereka yang skeptis akan langsung mengatakan bahwa bintang itu tahyul, astrologi yang harus dilupakan. Ya. Jadi saudara, ada banyak orang berpikir apa itu bintang itu? Ya. Bagi mereka bintang itu nggak terlalu penting. Bagi mereka bintang itu hanyalah tahyul, katanya, hanya mitos. Ya, itu bagi mereka. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Mereka tidak terlalu mikirin masalah bintang itu. Malah mereka bilang ya bintang itu hanya semacam cerita legenda, tahyul. Ya, itu cerita fiktif. Ya. Nah, saudara, sebaliknya ada orang yang terbuka akan meneliti lebih dahulu mengenai kemungkinan kebenaran berdasarkan bintang itu. Jadi ada orang-orang yang begitu serius mencoba melihat apa sebenarnya bintang itu. Bintang itu apa? Nah, saudara, perhatikan, paling tidak ada 4 kemungkinan. Ya, ada 4 kemungkinan pandangan orang mengenai bintang itu. Jadi ada macam-macam orang berpandangan mengenai bintang. Jadi apa itu bintang itu? Ya. Saudara, bagi kita Kristen tentu tidak asing apa itu bintang itu. Tapi mungkin kita nggak pernah berpikir sebenarnya bintang itu apa sih sebenarnya. Kalau masalah bintang kita semua tahu, tapi apa bintang itu kan kita tidak tahu. Nah, saudara, ada beberapa orang yang coba menyelidiki dan menafsir apa itu bintang itu. Ya, kenapa saudara? Karena bintang ini sangat penting, karena sampai ada orang jauh dari timur sana, orang Majus, mereka bisa mendapat petunjuk bahwa seorang raja lahir di Bethlehem. Saudara, mereka dari bintang itu mereka bisa dapat kesaksian, mereka bisa dapat petunjuk, sehingga mereka akhirnya berjalan dari tempat yang jauh. Beberapa bulan mereka harus mencari di mana raja itu, ya, di mana kelahiran raja itu, karena kami sudah melihat bintangnya, katanya. Jadi karena melihat bintang itu, akhirnya mereka bergerak untuk mencari siapa Yesus itu, di mana dia lahir. Jadi saudara, buat kita yang pertama kita pahami di sini apa bintang, apakah yang disebut bintang itu, saudara? Ya. Nah, saudara, perhatikan,
paling tidak ada 4 kemungkinan pandangan yang mengenai bintang itu. Yaitu bintang itu menunjuk pada supernova. Ya, satu supernova, yang kedua planet konjungsi, yang ketiga ada orang bilang meteor, dan yang terakhir mereka bilang itu komet. Jadi macam-macam orang bilang. Itu bintang Bethlehem itu bintang yang menunjukkan Yesus kepada orang Majus itu adalah ada yang bilang bintang komet, ada orang bilang supernova, ada orang bilang planet konjungsi, meteor, dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, saudara, katanya bintang itu adalah sebuah konjungsi planet. Jadi perhatikan, dikatakan konjungsi planet adalah situasi di mana beberapa planet berada dalam suatu garis dengan bulan yang terlihat dari bumi, sehingga terlihat berbeda dengan bintang-bintang pada umumnya. Karena konjungsi planet bersifat tetap untuk jangka waktu yang lama, tentu agak kurang cocok dengan apa yang dilihat oleh orang Majus. Jadi ada orang bilang, ini ada orang berpandangan ini konjungsi planet. Jadi bintang itu maksudnya itu adalah konjungsi planet. Ya. Nah saudara, konjungsi planet ini ada artinya pertemuan atau ada antara planet dengan yang satu dengan planet yang lain itu berdekatan, ya berdekatan sehingga menimbulkan sebuah cahaya. Ya, menimbulkan sebuah cahaya. Tapi saudara perhatikan, ini pandangan ini tidak cocok. Ya, tidak cocok dengan apa yang dilihat oleh orang Majus. Ya. Nah, ada lagi yang bilang itu supernova. Apa itu supernova? Itu adalah planet yang meledak. Ya. Dan kehabisan energi hingga redup. Kelihatannya supernova ini juga tidak cocok. Karena supernova sekalipun bisa meledak dan terlihat sangat terang dan bisa memakan waktu beberapa minggu, data Alkitab tidak menunjukkan adanya bintang sinarnya sangat terang, kecuali bahwa bintang itu seolah-olah akan menjadi petunjuk arah. Jadi supernova ini adalah planet yang meledak dan itu mengeluarkan cahaya. Jadi itulah yang disebut kata mereka bintang Bethlehem itu. Tapi saudara, kalau melihat dari Alkitab kita, sepertinya tidak seperti itu, karena bintang itu dia nggak pecah. Kenapa saya bilang nggak pecah? Karena bintang itu kan kalian lihat orang Majus pertama-tama dilihat dulu kan dibilang tadi kami sudah melihat bintangnya. Berarti mereka pernah melihat bintang itu. Nah, pada waktu mereka sampai di Bethlehem, tiba-tiba muncul lagi bintang itu. Lalu bintang itu mengarahkan mereka sampai di atas rumah di mana Yesus tinggal. Jadi bintang itu bukan seperti sebuah ledakan begitu. Kalau ledakan kan habis begitu, tapi ini pernah muncul, tapi muncul lagi, dan dia bergerak terus, bergerak sampai nanti membawa orang Majus ini ke rumah Yesus di mana Yesus ada. Jadi bukan supernova, juga tadi bukan konjungsi dari planet. Nah, yang ketiga ada orang bilang itu meteor. Ya. Meteor adalah benda langit yang juga mengelilingi matahari, tetapi ketika dekat dengan bumi ia bisa tertarik gaya tarik bumi, sehingga ketika memasuki atmosfer bumi ia terbakar karena gesekan dengan udara dan terlihat seperti bola api. Jadi mengeluarkan cahaya. Nah itulah katanya bintang Bethlehem itu. Ya. Ultimat meteor dapat menghancurkan seperti yang terjadi di Tunguska atau Siberia tahun 1908. Dan mendatangkan kerusakan seluas 2000 km. Ya, kilometer. Pada umumnya kecil dan batu yang tersisa tersebut meteorit. Ya. Meteor atau bintang jatuh bisa jatuhnya cepat sehingga tidak cocok dengan apa yang dilihat oleh orang Majus yang seolah-olah berhenti di atas Bethlehem. Jadi ada orang bilang itu meteor. Ya, saudara, meteor ini juga itu kan yang disebut dengan bintang yang jatuh. Ya, kalau bintang yang kita lihat tadi yang dilihat oleh orang Majus kan bintang itu pernah muncul, pernah mereka lihat, terus bintang itu lagi tadi muncul lagi ketika mereka sampai di dekat Bethlehem itu, sampai nanti menuntun mereka untuk bertemu Yesus di rumah di Bethlehem itu. Jadi bukan meteor, itu jelas. Jadi pandangan ini juga bukan. Nah ini ada pandangan terakhir, yang keempat yaitu komet.
Komit adalah benda langit yang mengelilingi matahari melalui lintas edar berbentuk parabola. Dan bila sedang mendekati bumi, maka akan tampak berekor, ya, atau bintang berekor, dan akan tampak bergerak ke arah yang berlawanan dengan ekornya, sehingga terlihat menuju ke arah tertentu. Komit bila terlihat di bumi bisa berlangsung selama beberapa minggu. Kemungkinannya komitlah yang melihat orang Majus, komitlah yang dilihat orang Majus. Apalagi kala itu kehadiran komit dipercaya sebagai pertanda adanya peristiwa besar di bumi, seperti bencana atau kelahiran atau kematian orang besar. Pada saat Julius Kaisar meninggal, terlihat komit selama seminggu. Jadi waktu Julius Kaisar meninggal, katakan terlihat komit selama seminggu. Ya, kemungkinan bintang itu komit, ya, komit memang besar, karena dalam Matius 2 ayat 1 sampai 10 terlihat bahwa bintang itu menuju ke suatu arah, berpindah tempat, dan terlihat selama beberapa hari. Ada yang menganggap bahwa bintang Bethlehem sebagai bintang timur atau berada di sebelah timur. Sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa ketika orang Majus itu melihat bintang itu di timur, di mana mereka bermukim, ya, atau Mesopotamia, ya, itu Mesopotamia itu tempat yang orang Majus itu tadi, ya. Mereka bergerak untuk mengikuti bintang itu sesuai arah pergerakannya, yaitu ke barat. Itu disebabkan karena Mesopotamia terletak di sebelah timur Yudea. Itulah sebabnya orang Majus tidak pergi ke arah timur Mesopotamia atau ke India atau ke Cina, tetapi dia pergi ke arah barat. Ketika sampai di Yudea, kelihatannya komit itu berada tepat di atas sehingga dianggap sebagai tanda lokasi, dan ketepatan lokasi itu ditegaskan oleh konfirmasi kecocokan Mika atau Matius pasal 2:6, ya, di Bethlehem, ya, di Bethlehem. Lalu apakah itu? Nah, pada tahun 1705 Edmond Halley menulis mengenai sebuah komit yang akan kelihatan setiap 76 tahun, yang diramalkan akan kembali tahun 1758. Komit itu muncul pada akhir tahun 1758 sampai Maret 1759. Komit itu mulai dicatat oleh astronomi Cina pada tahun 239 sebelum Masehi. Dan ini orang, ya, ini astronomi Cina mencatat tentang komit itu dicatat pada tahun 239 sebelum Masehi. Ya, dan terakhir terlihat pada tahun 1968. Dari beberapa kehadiran komit yang kemudian disebut Halley, itu lama-kelamaan mencapai 75 sampai 79 tahun. Dengan mengambil median 77, ya, tahun, dihitung dari tahun 239 Masehi, kemungkinan besar pada tahun sekitar 8 sebelum Masehi, komit Halley mendekati dan terlihat di bumi dan berada di atas Yudea di hari kelahiran Yesus. Jadi banyak orang menduga, ya, berdasarkan beberapa peninggalan catatan, saudara, itu katanya komit, ya. Jadi bintang Bethlehem itu adalah komit yang tadi disebut, akhirnya nanti disebut komit itu adalah Halley, ya. Nah, saudara, kira-kira setuju atau tidak itu adalah komit? Nah, saudara, setuju atau tidak setuju itu nggak ada persoalan. Halo, amin. Siapa bintang itu? Apakah itu benar-benar komit yang dibilang orang tadi, yang dicatat oleh siapa tadi? Nah, saudara perhatikan. Nah, ini saya catat lagi. Dari beberapa data itu dapatlah diartikan bahwa kemungkinan besar komit Halley yang pada saat Natal dilihat oleh orang Majus, yang menjadi pentuju arah, sehingga dari timur mereka dapat pergi ke Bethlehem di padang Efrata. Dan bila ini benar,
bukti kelahiran Yesus sebelum tahun 4 sebelum Masehi bertambah kuat. Jadi kelahiran Yesus itu sebenarnya bukan tahun 1 Masehi, itu harus diperhatikan ya. Jadi sebenarnya dalam catatan sejarah, Yesus itu perkiraan lahirnya itu sekitar 6 Masehi. Ya, di atas 4 Masehi. Kenapa? Karena Herodes yang waktu Yesus lahir, Herodes yang dicatat bahwa dia akan mau mengejar Yesus, mau membunuh Yesus, itu masih hidup. Dan dia tercatat dalam buku sejarah, dia mati itu pada hari ke-4 sebelum Masehi. Jadi dia lahir artinya karena yang masih berkuasa pada waktu itu adalah Herodes Agung, maka diperkirakan Yesus kan lahir pada masa Herodes. Berarti kalau misalnya setelah 4 Masehi, tidak mungkin Yesus lahir di situ. Berarti sebelum 4 Masehi, Yesus itu sudah lahir. Maka perkiraan, saudara, itu perkiraan kelahiran Yesus itu antara abad ke-5 sampai abad ke-8. Tahun 5 Masehi sampai 5 atau 8 sebelum Masehi. Jadi dari tahun 5 sampai 8 sebelum Masehi itulah tahun kelahiran Yesus. Nah, saudara, terlepas dari pandangan tadi, bintang itu apa? Ya. Saudara mungkin tidak terlalu penting bagi kita mengenai bintang itu apa. Bintang apa? Apa itu bintang yang disebut tadi komit? Apa itu bintang yang disebut planet Jupiter atau Saturnus atau apa? Itu buat kita nggak terlalu penting. Tetapi yang penting apa, saudara? Yang penting saudara perhatikan, yang penting bahwa bintang itu sebenarnya, apapun jenis bintang itu, yang paling penting bintang itu dia bisa menunjukkan jalan, bisa memberikan sebuah kesaksian bahwa Yesus Raja orang Yahudi itu sudah lahir di Bethlehem. Itu yang paling penting. Jadi bintang itu jenisnya apa kita nggak terlalu jelas. Tetapi saudara, bintang itu sangat penting. Kenapa? Karena dia bisa memberikan kesaksian kepada orang Majus. Sampai nanti orang Majus itu, saudara, mereka keluar dari kampungnya, pergi melihat ya Yesus yang lahir sebagai Raja Yahudi di Bethlehem itu. Jadi yang paling penting itu. Ya, apa peran bintang itu? Apa manfaat bintang itu? Saudara, bintang itu memberikan kesaksian kepada orang Majus bahwa ada seorang Raja Yahudi yang lahir di Bethlehem. Jadi saudara, sebenarnya bukan bagaimana apa itu bintang itu, tapi yang penting itu apa yang paling penting melalui bintang ini. Dan bintang itu, saudara, menjadi sebuah hal yang sangat ajaib dan penting bagi kita, karena bintang itu menunjukkan tentang kelahiran Yesus. Jadi saudara, sampai bintang saya bisa memberikan kesaksian tentang kelahiran Yesus. Dan luar biasanya, hanya dengan bintang itu, saudara, orang Majus itu mereka begitu percaya akan kelahiran Yesus. Halo, amin. Bintang itu kalaupun memberi petunjuk, tapi mereka nggak percaya, tidak terlalu berguna bagi orang Majus. Tetapi persoalannya, saudara, bintang itu bisa memberi petunjuk, memberi petunjuk kepada orang Majus. Dan luar biasa lagi, orang Majus hanya dengan petunjuk bintang itu, mereka bergerak mencari Yesus. Bahkan ketika mereka bertemu Yesus, langsung mereka sujud menyembah, bahkan sampai mereka mengeluarkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka persembahkan kepada Yesus. Halo, amin. Jadi yang paling penting itu bahwa apa yang bisa diberikan oleh bintang itu, dia memberikan kesaksian kepada orang Majus. Sampai orang Majus percaya, sampai orang Majus meninggalkan kampungnya, pergi ke tempat yang jauh. Itu kan pasti sebuah pengorbanan, itu perjalanan yang panjang. Itu pengorbanan, perjalanan yang panjang, berjalan kaki, melewati
binatang buas, tetapi mereka hanya karena kesaksian daripada sebuah bintang itu, mereka bisa datang untuk melihat daripada Tuhan Yesus. Nah saudara, apa yang penting buat kita hari ini? Saudara, perhatikan baik-baik. Bagi orang Majus, cukup hanya satu bintang saja. Hanya dengan petunjuk bintang itu, mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus. Hari ini saudara, petunjuk atau kesaksian yang berbicara mengenai Yesus ini buat kita itu melimpah-limpah. Bukan hanya satu bintang. Saudara, Alkitab sudah ditulis buat kita. Itu adalah sebuah kesaksian yang lengkap. Itu adalah sebuah petunjuk yang lengkap, yang jelas, yang cukup untuk kita bisa mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Halo, amin? Ya. Saudara, kita sudah punya buku yang lengkap. Buku apa itu? Itu Alkitab. Alkitab itu apa? Itu firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah ditulis buat kita hari ini. Jadi saudara, kalau orang Majus dulu hanya melihat bintang saja sudah cukup mereka percaya. Mereka begitu percaya dengan sebuah petunjuk dari bintang, sangat bisa dibilang mereka sangat miskin. Miskin untuk mendapatkan pengetahuan tentang Yesus yang lain itu sangat sedikit. Tapi pada masa kita hari ini saudara, pada masa kita hari ini Alkitab itu sudah lengkap luar biasa. Kita sudah cukup, ya, kita sudah punya bukti yang cukup, kita punya kesaksian yang cukup untuk kita mempercayai siapa itu Yesus. Yesus itu bagi kita adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saudara, artinya hari ini buat kita diberi kekayaan oleh Allah yang begitu melimpah untuk mengenal siapa Dia. Bersyukurlah kalau sampai kita bisa kenal Dia. Halo, amin? Ya, itu sebuah berkat yang terbesar. Saya mau katakan tidak ada berkat yang paling besar selain berkat mengenal siapa Yesus. Karena hanya dengan mengenal Yesus orang bisa selamat. Kalau di luar Yesus tidak ada keselamatan. Memang kalau kita lihat di mana-mana banyak orang beragama, beribadah, sembahyang. Tapi saya mau katakan, Yesus pernah berkata, tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya saudara, surga itu hanya terbuka buat orang yang percaya pada Yesus. Dengarkan baik-baik, tidak ada orang yang percaya di luar Yesus, ya. Yang tidak ada orang yang tidak percaya saudara bisa masuk surga. Yang tidak percaya pada Yesus bisa masuk tidak. Jadi artinya saudara, surga itu hanya terbuka bagi orang yang percaya pada Yesus. Ini berkat yang terbesar. Banyak orang melihat kekayaan itu saudara salah. Banyak orang berpikir, dia pikir kekayaan misalnya karena jabatannya tinggi atau mungkin uangnya banyak. Mereka pikir itu berkat yang terbesar. Saudara, itu bukan berkat yang terbesar. Hari ini mereka boleh, orang-orang di luar Yesus pun, ya, mereka kaya-kaya, mereka diberkati Tuhan secara ekonomi, tapi sayangnya mereka tidak pernah mengenal yang namanya Yesus. Orang yang tidak mengenal Yesus saudara, pada akhirnya akan binasa. Makanya Yesus pernah berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan selamat. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, jadi nggak ada jalan untuk bisa melihat Allah, nggak ada jalan orang untuk bisa masuk surga, nggak ada jalan untuk bisa menemui Allah di surga kalau tidak melalui Yesus. Makanya ini adalah berkat yang besar buat kita. Halo, amin? Ini berkat yang terbesar kalau saudara sudah kenal Yesus. Kalau anak-anak kita sudah kenal Yesus, kalau anak cucu kita sudah kenal Yesus, itu adalah kebahagiaan yang sangat-sangat besar. Mungkin suatu saat kita miskin, jatuh miskin, tapi kita adalah orang yang percaya pada Yesus. Saya mau katakan kemiskinan itu hanya sementara. Halo, amin? Ya. Kemiskinan itu hanya sementara. Kalau tiba waktunya kita dipanggil Tuhan, kita hilang semua kemiskinan itu. Tidak lagi kemiskinan kalau sudah bertemu Tuhan, tidak ada penyakit, tidak kemiskinan, ya, tidak lagi suara paru seperti saya ini.
nggak ada suara-suara lagi yang susah. Saya ini lagi agak kesulitan berbicara. Tapi nanti kalau udah ketemu Tuhan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi masalah ekonomi, tidak ada lagi masalah utang, tidak ada lagi masalah apapun. Di sana tidak ada air mata. Makanya kalaupun misalnya kita belum dapat apa-apa dalam dunia, karena tidak semua orang diberi kekayaan, ini perlu diperhatikan ya. Tidak semua orang dikasih kekayaan oleh Tuhan. Lazarus nggak dikasih kekayaan, tapi masuk surga. Lazarus tidak dikasih kekayaan oleh Tuhan, tapi masuk surga. Orang kaya yang malah orang kaya dikasih kekayaan harta di bumi waktu itu, tapi malah dibuang ke neraka. Bukan berarti orang kaya masuk neraka ya, bukan. Jangan berpikir nanti berarti semua orang kaya masuk neraka. Bukan, mau kaya mau miskin, kalau percaya pada Yesus pasti selamat. Tapi mau kaya tidak percaya Yesus, masuk neraka. Tidak ada jalan, saudara. Makanya kalau sampai kita kenal Yesus, menyembah Yesus, kalau kita sampai mencintai Yesus, melayani Yesus, itu adalah berkat yang besar. Halo, ada amin? Amin. Itu berkat yang paling besar. Jadi yang saya mau sampaikan saudara, bahwa apapun itu bintang, mau bintang kejora ya, mau bintang apa, bintang 7 atau mau bintang apa saja, yang jelas bintang itu memberikan kesaksian bahwa Yesus itu sudah lahir. Memberikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah Raja Penyelamat. Itu yang paling penting. Jadi bukan apa bintang itu. Ya, oke. Nah, saudara, perhatikan. Tapi persoalannya kenapa kok Tuhan memakai bintang? Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Saya sedikit hanya memberikan semacam alasan sedikit saja. Mengapa harus bintang yang dipakai? Ya, mengapa Tuhan memakai bintang? Ya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Ini alasannya, karena di sana, perhatikan baik-baik. Karena di sana Allah mau menunjukkan bahwa orang yang menyembah bintang-bintang itu salah. Karena orang timur seperti Persia dan Babilonia dan daerah sekitarnya adalah suka menyembah bintang-bintang. Nah, coba kita lihat dalam Ulangan pasal 4 ayat 19. Ya, ini ayatnya. Jadi kita lihat di dalam kitab ya. Coba sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan juga supaya jangan, kita ulangi 1, 2, 3 bersama-sama. 1, 3. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian yang justru diberikan Tuhan Allah kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ya, satu lagi ayat 2 Raja-Raja 23:5. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ia memberhentikan pahlawan dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara. Jadi dulu, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka punya Allah. Dan Allah mereka itu ya matahari. Ya, tadi makanya kita baca. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang-bintang. Kalau seperti orang penyembah matahari, kalau sekarang siapa? Agama apa? Agama Shinto dari Jepang. Itu sampai sekarang mereka masih menyembah matahari. Karena katanya matahari besar panas, jadi mereka sembah. Nah, saudara, itu adalah sebuah penyembahan yang salah. Dan Tuhan mau memakai bintang itu sekalian untuk menunjukkan bahwa bintang itu bukan sebagai sesembahan, tapi seharusnya bintang itu menunjuk kepada Allah. Ya, itu memberi kesaksian tentang Allah, seharusnya begitu. Makanya Tuhan memakai bintang untuk orang Majus itu, untuk melihat bahwa bintang itu bertanda ada seorang raja yang lain. Jadi bukan bintang itu lagi yang disembah, bukan dewa matahari lagi tadi yang disembah, bukan lagi dewa bulan dan sebagainya. Sampai sekarang kan saudara, pengaruh agama timur itu sampai sekarang itu menyeluruh sampai ke seluruh dunia. Sekarang kita masih melihat horoskop, ramalan-ramalan
di mana di koran-koran melalui ramalan bintang. Ya, ini misalnya akuarium, bintang akuarium. Wah, hari ini kamu akan tiba-tiba dapat berkat, kesehatan, ya, keuangan melimpah dan sebagainya. Jadi itu ramalan-ramalan. Jadi mereka pakai bintang-bintang untuk meramal. Dan saudara, Tuhan jelas karena banyak orang percaya pada bintang-bintang seperti itu, lalu Tuhan memakai bintang itu untuk menunjukkan bahwa bintang itu bukan Allah, tapi bintang itu malah memberi kesaksian tentang Allah, memberi kesaksian tentang Yesus yang layak disembah. Itu alasan yang pertama, saudara. Jadi kenapa harus bintang? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa menyembah bintang itu adalah salah. Ya, jadi bukan bintanglah yang disembah, tapi bintang itulah seharusnya menyembah, memberi kesaksian. Ya, memberi kesaksian tentang Yesus, kelahiran Yesus, mengenai keselamatan di dalam Yesus. Jadi bukan bintang yang disembah. Makanya kita juga anak Tuhan, jangan percaya pada ramalan-ramalan yang ramalan-ramalan bintang. Ya. Jangan percaya, saudara. Kita sudah, masa depan kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Halo, amin. Allah sudah menentukan masa depan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Nah, itulah damai, itulah rancangan Tuhan bagi kita. Cukup kita percaya itu. Tidak perlu kita percaya dengan apa ramalan-ramalan orang, ramalan-ramalan dewa bintang dan sebagainya. Nah, saudara, selanjutnya, kenapa bintang itu yang dipakai Tuhan? Saudara, perhatian, yang kedua, ini penting buat kita, saudara. Bahwa Allah bisa memakai bintang, saudara, untuk menunjukkan tentang Allah yang benar. Allah berdalam untuk memakai apapun untuk menunjukkan siapa dirinya. Ya. Jadi saudara perhatikan, karena Allah itu berkuasa, Allah itu berhak, Dia yang punya otoritas. Jadi Dia bisa memakai apa saja untuk menunjukkan siapa Dia. Nah, salah satunya adalah bintang. Bintang itu dipakai untuk menunjukkan kelahiran Yesus, memimpin orang Majus untuk bisa melihat Yesus yang lahir itu di Betlehem. Nah, jadi artinya begini, saudara, Tuhan bisa memakai apa saja. Mau Dia pakai bintang, oke. Ya. Mau Dia pakai apa lagi? Misalnya mau pakai burung gagak. Pernah nggak Tuhan memakai burung gagak? Pernah. Tuhan pernah memakai burung gagak untuk mengirim makanan ke Nabi Elia. Elia kelaparan, ya, perutnya keroncongan. Pas seperti malam begini nanti kita makan. Dikirimlah makanan melalui burung gagak. Luar biasa. Halo, amin. Makanya anak Tuhan itu mau hidup di mana saja, kalau ada Tuhan, pasti Tuhan akan kirim pertolongan. Pasti pertolongan datang pada waktunya. Tuhan akan kirim pertolongan karena Dia mampu memakai apa saja untuk memberkati kita. Dia mampu memakai apa saja, siapa saja untuk menyatakan tentang dirinya kepada dunia ini. Bintang saja dipakai untuk menyatakan tentang kelahirannya di Betlehem melalui kepada orang Majus. Nah, saudara perhatikan, Allah bernalar untuk memakai apapun yang menunjukkan siapa dirinya. Tuhan pernah memakai ayam untuk menunjukkan siapa? Iya. Dia bilang apa? Kamu, ya, ayam akan berkokok. Gimana? 3 kali menyangkal. Kamu 3 kali menyangkal aku, ayam berkokok. Udah 3 kali menyangkal itu, tiba-tiba ayam berkokok. Lalu dia dengar, Petrus menangis dia. Tuhan bisa memakai apa lagi? Tuhan bisa memakai ikan. Siapa seorang nabi yang dimakan oleh ikan? Yunus. Ikan apa yang dikirim? Hah? Ikan apa? Apa? Yang besar. Ya, saya juga tahu besar. Saya pikir, kan ikan apa? Jenis ikannya apa, coba? Siapa yang tahu? Ikan paus, bukan? Hah? Ikan paus. Kira-kira benar nggak ikan paus?
Bisa saja. Hanya ikan paus itu ya lehernya kecil, mulutnya yang besar tapi leher jadi nyangkut. Kemungkinan tidak. Karena ikan paus itu lehernya itu kecil. Nah kalau saya sih ya kemungkinan ikan salmon. Nah bersoal mau ikannya apa? Yang penting Tuhan bisa kirim untuk termasuk untuk menghukum Yunus dan sekalian untuk menegur. Tuhan bisa memakai apa saja. Lembu juga pernah dipakai lembu untuk menegur siapa? Nabi siapa? Bileam. Saudara Bileam ditegur oleh lembu. Ya. Saudara, apa saja Tuhan bisa pakai, termasuk siapa saudara? Sinar yang menyelimuti ketika siapa itu Paulus melewati jalan Damsik. Lalu saudara tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang menyelimuti Paulus. Lalu saudara Paulus bertobat. Hanya dengan sinar saja Tuhan bisa membawa orang dalam bertobat. Halo, amin. Nah saudara perhatikan baik-baik, siapa saja, apa saja Tuhan bisa pakai. Saya mau katakan kalau bintang saja dipakai Tuhan, apalagi kita. Halo, amin. Ya kalau bintang saja dipakai. Saudara, saya bersyukur. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena pertama saudara, saya dipakai Tuhan. Dipakai untuk apa? Untuk berbicara tentang Dia. Ya, untuk membimbing orang-orang pada Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik. Itu bukan karena saya mau. Kalau saya mau, tapi Tuhan tidak mau, sia-sia kemauan saya. Nah, saya mau katakan, kalau sampai Tuhan pakai saya, itu bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, bukan karena saya baik, tapi memang karena Tuhan mau pakai. Saudara, orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang yang latar belakangnya semua baik-baik. Paulus bukan orang baik. Itu penjahat, pembunuh. Tapi saudara ketika dia dijamah oleh sinar itu, tiba-tiba pada dalam waktu yang sekejap, dia lagi mau membunuh orang-orang Kristen. Bukannya mencari Tuhan. Bukan dia sedang mencari Tuhan, tapi malah dia sedang marah sama orang Kristen. Dia bunuh, dia bawa ke penjara. Tiba-tiba saudara dalam keadaan dia marah terhadap Tuhan, mengejar Tuhan, malah di situ Tuhan memanggil dia dan bertobat. Jadi perhatikan baik-baik saudara, kalau kita lihat seperti riwayat pertobatan Paulus, kalau sampai Paulus bertobat, apakah karena Paulus bukan? Tadi Paulus saudara pergi mengejar-ngejar orang Kristen, dia menganiaya Tuhan, dalam keadaan menganiaya Tuhan, mengejar orang Kristen, bagaimana dia mencari Tuhan? Bagaimana kok tiba-tiba hatinya bisa berubah? Nah perhatikan baik-baik, itu kasih karunia. Kalau sampai kita bertobat, kalau sampai kita percaya pada Yesus dan bertobat, itu adalah kasih karunia yang luar biasa buat kita. Makanya saya bersyukur, saya dari Nias, ada banyak orang Nias, tapi salah satu saya dipakai untuk melayani Dia. Kalau sampai kita bisa melayani Dia, jangan ada yang sombong. Kenapa? Karena itu karena Tuhan mau memakai kita, bukan karena kita hebat. Bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang mau memilih kita. Makanya kalau sampai Tuhan memilih kita, itu saudara, kita hanya dapat bersyukur dan tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita sombongkan. Karena Tuhan yang mau, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih kita untuk itu. Jadi makanya dijauhkan kesombongan dari hidup kita. Tidak ada yang hebat dari kita, dari diri kita. Tapi kalau itu kita jadi hebat, itu karena Tuhan yang memakai kita. Halo saudara, amin? Jadi saudara perhatikan bahwa bintang itu merupakan pengaturan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan Dia. Nah saya mau katakan, kalau bintang itu dipakai Tuhan, apalagi kita yang percaya pada Dia. Saudara, wajarnya bukan benda-benda langit yang menjadi saksi, itu seharusnya begitu. Itu wajarnya begitu, normalnya. Yang dipakai Tuhan itu normalnya adalah manusia.
Makanya kalau sampai saya dan saudara dipakai Tuhan untuk melayani dia, mengenal dia, menyembah dia, itu sama katakan itu berkat yang luar biasa. Itu berkat yang luar biasa. Saudara sudah dapat berkat yang besar dari Allah, yang melampaui berkat apapun dalam dunia ini. Banyak orang sudah diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Banyak orang yang diberkati Tuhan, tapi mereka pikir itu karena mereka bekerja keras. Mereka kaya dan mereka pikir itu karena usaha mereka. Sehingga akhirnya jadi apa? Jadi kesombongan mereka. Tapi kalau kita anak Tuhan, kalau sampai kita diberkati, kita tahu itu kenapa? Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang membuat kita diberkati. Makanya ada filosof berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambah itu. Jadi kalau sampai ada orang kaya misalnya, walaupun bukan anak Tuhan ya, sekalipun itu bukan anak Tuhan, kekayaan mereka itu adalah dari Tuhan. Ini harus diperhatikan. Nah, orang yang tidak kenal itu dari Tuhan jadi kesombongan mereka. Tapi kalau sampai kita diberkati Tuhan dan kita tahu itu dari Tuhan, maka kita jadi rendah hati. Nggak ada yang kita sombongkan loh. Tahu itu kan dari Tuhan. Kalau saya bisa dapat hari ini itu karena Tuhan. Kalau juga nggak dapat, juga itu ketetapan Tuhan. Makanya ketika coba perhatikan, kenapa Ayub itu kok bisa bertahan waktu hartanya diambil Tuhan, waktu anaknya diambil Tuhan? Karena Ayub tahu dari mana itu. Makanya dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Nah, orang yang ngerti itu semua dari Tuhan, pasti kerjanya mengucap syukur. Kalaupun sampai jatuh, seperti Ayub sampai jatuh miskin, tetap dia setia sama Tuhan. Karena kenapa? Karena dia bilang, Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Jadi artinya kalau sampai Tuhan beri pada kita apa yang kita bisa punya, seperti saya ini saudara, saya dikasih Tuhan suara. Saya begitu merasa berharganya suara itu. Karena saya lagi sakit, suara saya lagi dengar begini. Ya. Saudara, saya berpikir suara itu begitu luar biasa. Selama saya tidak pernah sakit dalam hal suara. Suara saya bisa bagus. Saya bisa khotbah dengan bebas. Tapi sekarang saya merasa luar biasa, begitu indahnya Tuhan kasih kita suara. Tapi banyak orang tidak memakai suaranya yang bagus itu untuk melayani Tuhan. Halo, amin. Saudara yang dikasih suara bagus, bernyanyilah buat Tuhan. Saudara yang dikasih suara untuk berbicara, berkhotbahlah. Selama suara itu masih diberkati Tuhan. Ya, jangan sampai berkat-berkat Tuhan yang dikasih ke kita malah kita sia-sia. Jadi saudara, perhatikan baik-baik. Yang penting buat kita, kalau sampai bintang itu dipakai Tuhan untuk menyaksikan Yesus, kelahiran Yesus kepada para Majus. Saudara, bagi kita juga itu jauh lebih penting. Kita untuk menjadi saksi itu. Coba saudara kita baca Roma 10 ayat 15. Ya. Sama-sama mana Roma? Ya, maju nanti kita sudah. Nah, terus ya. Kita baca dua ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Dan bagaimana mereka dapat memerintahkannya jika mereka tidak diutus? Seperti ayat itu bertambah indahnya kedatangan yang membawa kabar. Saudara, ayat ini berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Orang yang memberitakan kabar baik tentang selamat, memberitakan kabar tentang keselamatan dalam Tuhan, itu indah. Betapa indahnya, ya, betapa indahnya pembawa kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, indah sekali. Orang yang datang sampai bisa memberitakan Injil, ya itu indah sekali. Karena mereka itulah yang bisa memberitakan tentang keselamatan pada orang lain. Saya, saudara, kalau tidak ada orang yang memberitakan Injil keselamatan pada saya habis. Saya nggak ada gunanya. Tapi melalui ada seseorang yang memberitakan Injil pada saya, dia bilang, kalau kau percaya pada Yesus, kamu selamat. Sederhana kata-kata.
Saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi pada waktu dia berbicara itu kayak ada kata-kata yang berkuasa menggugah hati saya untuk saya benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bersama saya. Itu waktu saya umur 19 tahun. Betapa indahnya mereka yang membawa berita kabar baik itu. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Jadi saudara perhatikan, biarlah seluruh hidup kita, mari kita mendukung pekerjaan untuk memberitakan kabar baik. Ya, di kantor di mana kita ada, saksikan sedikit kepada mereka tentang Yesus, pelan-pelan. Kalau ditanya siapa Yesus itu, katakan Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus itu adalah Tuhan. Loh, bagaimana? Saudara jelaskan. Yesus itu sebelum dari manusia, dia sudah ada lebih dulu. Kita ini beda. Loh, apa bedanya? Kalau kita ada waktu kita dikandung dalam kandungan, baru ada. Kalau Yesus dia sudah ada sebelum dunia, sebelum dia jadi manusia dia sudah ada. Nah, kalau dia sudah ada sebelum dunia ada, siapa? Itu pasti Tuhan. Nah, mereka perlu mengerti itu, saudara. Mereka perlu mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saksikan, ini kesempatan untuk berbicara. Apalagi hari ini, saudara, medsos itu begitu terbuka untuk berbicara tentang Yesus. Paling mudah hari ini berbicara itu lewat Facebook, lewat YouTube. Berbicara tentang Yesus. Betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Ya. Indah kedatangan mereka itu. Siapapun itu. Kita, saudara, kalau kita udah membawa berita Injil itu, nggak kenal kita statusnya miskin atau kaya, itu nggak persoalan. Kita akan menjadi orang yang mulia. Kita menjadi orang yang indah karena kita membawa berita sukacita, berita keselamatan. Jadi saudara, yang ingin saya tekankan malam ini, marilah kita seperti bintang Betlehem. Halo, amin? Amin. Apa bintang Betlehem? Memberi kesaksian tentang Yesus. Mari saudara, pergunakanlah waktu saudara, pergunakanlah mulut kita, pergunakanlah seluruh kemampuan kita untuk mendukung, untuk melakukan pekerjaan pemberitaan ini. Saudara, kalau orang belum kenal Yesus, seberapapun mereka kaya, itu tidak ada gunanya, sia-sia. Seberapapun hebatnya mereka, itu sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi kalau orang sampai sudah kenal Yesus, hidup menjadi berarti. Kalau saudara, amin? Hidup menjadi berharga, hidup menjadi mulia, karena orang sudah mengenal Yesus. Jadi mari, bagi saudara yang sudah menjadi percaya pada Yesus, marilah kita menjadi bintang-bintang, ya, bintang-bintang yang bisa memberitakan tentang kabar baik, berita tentang pertobatan, berita tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan.